Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Novi Nur Amatullah, yang kedua ada Ari Zara. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pemikir hukum Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh pemikir Islam di Indonesia yang kita bahas ada 6. Yang pertama ada Tengku Muhammad Hasbi Asyadiki, yang kedua ada Hazairin, yang ketiga ada Ali Syafi dan Sahal Mahfud, yang keempat ada Masdar Farid Masyudi, yang kelima ada Kiai Haji Maimun Zubair, yang keenam ada Kiai Haji Afiuddin Muhajiri. Baik, yang pertama Tengku Muhammad Hasbi Asyadiki. Beliau merupakan seorang pemikir kenamaan Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum. Beliau berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan masa, dan istihaj merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Olehnya itu, beliau melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosial, kultur, dan religi masyarakat Indonesia. Pada tahun 1940-an, melalui artikelnya yang berjudul Memudahkan Pengertian Islam, di dalamnya beliau menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan bangsa. Ya. Beliau juga memiliki karya-karya. Karya tulisnya yang pertama adalah dalam bentuk bolket yang berjudul Phonetic My Life. Selain itu, banyak sekali karya-karya beliau dalam bentuk buku, baik bidang tafsir, hadis, maupun fikih. Antara lain ada Al-Islam, Pedoman Sholat, Pedoman Zakat, Tafsir An-Nur, Mutiara Hadis, Koleksi Hadis Hukum, Kuliah Ibadah, Pengantar Ilmu Fikih, Pengantar Fikih, Muamalah, Falsafat Hukum Islam, Pedoman Haji, dan masih banyak yang lainnya. Dalil-dalil yang digunakan Hasbi ini, yang pertama tuh ada Al-Quran. Al-Quran tuh sebagai sumber pertama penetapan hukum Islam. Yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga Ijma, yang keempat Al-Qiyas dan Ar-Ra'yu, yang kelima Al-Urf. Baik, yang kedua ada Hazairin. Hazairin adalah mantan guru besar hukum Islam dan hukum adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia seperti yang diketahui. Di antara sumbangsi beliau dalam pemikiran hukum Islam adalah upayanya mengintroduksi teori resepsi exit. Hazairin merupakan penggagas pembentukan mazhab nasional, mazhab yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan kebutuhan zaman. Menurut beliau, hanya dengan menghilangkan taklid dan penggantinya dengan kebebasan berijtihad, kita dapat dengan sempurna bertautkan hukum adat dengan kehendak ilahi. Pemikiran beliau dalam hukum Islam antara lain adalah mengenai asas bilateral dalam hukum kewarisan. Menurut beliau, sistem kekeluargaan, perkawinan dan kewarisan dalam Al-Quran adalah bilateral. Pernyataan tersebut konon merupakan kesimpulan atas hasil telaah beliau terhadap ayat-ayat perkawinan dan kewarisan dalam Al-Quran. Karya-karya Hazairin, salah satunya ada penggolakan penyesuaian adat kepada hukum Islam pada tahun 1952. Yang kedua ada 7 serangkai tentang hukum tahun 1981, ada hukum kewarisan bilateral menurut Al-Quran dan Hadis tahun 1982, hendak kemana hukum tahun 1976, dan masih banyak lainnya. Baik, yang ketiga ada Ali Syafi
dan Salah Mahfud. Ali Syafi dan Salah Mahfud dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan wacana fikih sosial. Padahal, keduanya merupakan tokoh intelektual berbasis tradisional. Banyak yang menilai langkah mereka dimotivasi oleh maraknya wacana yang cenderung memarginalkan fikih klasik. Melalui elaborasi yang komprehensif, mereka berupaya menggali khazanah fikih klasik untuk dibawa ke masa kini dalam melalui sebuah revolusi konseptual masyarakat modern. Fikih sosial menekankan kajian pada aspek ajaran tentang hubungan antara sesama manusia, yakni individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam hal ini, fikih sosial merupakan fikih yang mendimensi sosial dan fikih yang dibangun atas dasar hubungan antara individu atau kelompok di masyarakat. Ya. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa konstruksi fikih sosial Salah Mahfud bertumpukan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, ajaran syariat Islam yang telah diuraikan oleh fikih dalam komponen-komponen ibadah, muamalah, jinayat, munakahat, jihad, dan qada. Masdar Farid Mas'udi. Ia lahir di Jombor, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilonggok, Purwokerto pada tahun 1954. Beliau lahir dari pasangan Ki Haji Mas'udi bin Abdurrahman dan Ibunda Haji Hasanah. Beliau berasal dari keluarga yang agamamis. Ayahnya merupakan seorang tokoh masyarakat atau sering disebut sebagai kiai yang cukup terkenal oleh masyarakat melalui kegiatan pengajian. Pengajian beliau pun diterapkan dari kampung ke kampung, dan kakeknya Kiai Abdurrahman Jombor yang dikenal sebagai pengampu pesantren salaf yang telah dirintis oleh nenek moyangnya, yang konon merupakan keturunan keenam dari Mbah Kiai Abdus Somad, yang sampai sekarang makam beliau masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas khususnya. Dan pengalaman beliau dalam berorganisasi, yaitu beliau adalah sebagai seorang aktivis mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga yang giat mengikuti organisasi baik di ekstra maupun di intrakampus. Setelah kelulusannya dari bangku kuliah, beliau hijrah ke Jakarta dan melanjutkan aktivitasnya bekerja untuk lembaga misi Islam. Karena kearifannya di lembaga misi Islam NU, karir Masdar Farid Mas'udi terus kian menanjak hingga ke tahun 1989 sampai ke 1998. Beliau menjadi wakil RMI atau biasa disebut dengan Rabitah Masjid Islami PBNU. Beliau juga ditunjukkan sebagai anggota Komisi Fatwa MUI pada tahun 1996 sampai 2001. Perjalanan karir Masdar Farid Mas'udi terus meroket hingga beliau menduduki jabatan sebagai Khatib Awal Syuriah PBNU di tahun 1999 sampai 2003. Jabatan lain yang saat itu ia juga duduki adalah sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI dengan masa jabatan dari 2001 sampai 2004. Selanjutnya pada tahun 2004 sampai 2010
Masdar ditunjuk sebagai Ketua 1 PBNU. Pada masa jabatan selanjutnya, menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau disebut dengan DMI. Dalam masa jabatan 2003 sampai 2017, ia memperoleh pengalaman internasional, yaitu Seminar on Resilience on Peace and Peace, Manila, Filipina pada tahun 1985. Yang kedua, Comparative Study on Resilience, yaitu di Amerika pada 5 minggu pada tahun 1996. Partisipan dan presenter on internasional, Seminar on Islam and Women Reproductive Rights in Cairo, Mesir pada tahun 1997. Dan masih banyak lagi karya-karya Masdar Farid Masudi. Kontribusi Masdar Farid dalam keilmuan dan keagamaan terhitung cukup banyak. Di antaranya karya-karyanya adalah Agama Keadilan, Risalah Zakat atau Pajak dalam Islam. Itu diterbitkan pada Jakarta, Pusaka Firdaus 1993. Dan Islam yang kedua ya. Dan Islam dan hak-hak reproduksi untuk perempuan. Selanjutnya pajak itu zakat atau uang aulah untuk kemaslahatan rakyat. Yang selanjutnya ialah artikel yang berjudul Zakat sebagai Paradigma Pajak dan Negara. Yang keempat, hak milik dan ketimpangan sosial. Yang kelima, yaitu artikel yang berjudul Zakat dan Keadilan Sosial. Yang keenam, yaitu makalah yang berjudul Waktu Ibadah Haji itu beberapa bulan. Dan yang ketujuh, membangun NU berbasis umat atau masjid, yaitu pada Jakarta, biasa disebut P3M 2007. Syarah Undang-Undang 1945 Perspektif Islam Jakarta Alfabet 2009. Kelima, yaitu Ki Haji Maimun Jubair. Ki Haji Maimun Jubair atau yang biasa disapa akrab dengan Mbah Moen adalah putra pertama dari pasangan Kiai Jubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu, sarang hari Kamis, Legi bulan Syakban, tahun 1347 Hijriah atau 1348 Hijriah atau 28 Oktober 1928. Dari ayahnya, beliau meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya, beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawaan. Kasih sayang yang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Moen, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Pendidikan beliau ialah dalam sejak kecil, Mbah Moen sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agamanya yang kuat. Mulai dari menghafal dan memahami ilmu sorof, nahu, fikih, mantik, malakhah, dan bermacam ilmu syara yang lain. Pada usia yang masih muda, beliau sudah menghafal beberapa kitab di luar kepala. Di antaranya Al-Jurumiyah,
Imriti, Alpiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, Silamul Munawwarah, serta Robiyah bil Faraid. Selain itu, beliau juga mampu menghafal kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan lain-lain. Pada tahun 1945, beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri di bawah bimbingan Ki Haji Abdul Karim atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Manap. Selain kepada Mbah Manap, beliau juga menimba ilmu agama dari Ki Haji Mahrus Ali dan juga Ki Haji Marzuki. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1950, beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri, yaitu Ki Haji Ahmad bin Syuaib, untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Said Alwawi Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyah, Said Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isya Al-Padani, Syekh Abdul Qadir Al-Madali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Mbah Men kembali ke tanah air. Setibanya di Indonesia, Mbah Men kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau adalah Kiai Baidowi, Kiai Mashum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Wahab Kasbullah, Kiai Muslih Ragen, Kiai Abdullah Abbas Buntet, Syekh Abu Fadol Senori, dan beberapa kiai lainnya. Karya-karya beliau ialah yang pertama, Nushul Ahyar adalah kitab karangan Mbah Mun yang menjelaskan tentang penetapan awal puasa, Idul Fitri, dan pembahasan terkait tempat syai. Tarajim Masjid Al-Mahid dan Diniyah Bisarang Al-Qudama merupakan kitab yang ditulis oleh Mbah Mun yang berisi biografi lengkap tentang ulama-ulama syarah. Yang ketiga ialah Al-Ulama Mujahidin. Kitab ini yang sering dikaji oleh Gus Baha. Selanjutnya itu Kifayatul Ashab, Takirat bin Amali, Takirat Mahjumah, Jauharut Tauhid. Dan yang keenam ialah Ki Haji Afifuddin Muhajir. Kita akan membahas tentang Ki Haji Afifuddin Muhajir. Beliau lahir pada tanggal 20 Mei 1955 di Jerenggan, Sampang, Madura, Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari pasangan Ki Haji Muhajir dan Nyai Juriyah. Beliau dikenal juga sebagai keturunan Bani Ahmad, tokoh Jerenggoan, Sampang. Ki Haji Afifuddin Muhajir memulai pendidikannya dengan belajar di Sukorejo dari jenjang madrasah sampai strata 1 Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Ibrahimi, yaitu IAII, di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, merupakan magister di Universitas Islam Malang (Unisma). Selain itu, Ki Haji Afifuddin Muhajir belajar di beberapa kiai Jawa Timur. Guru-guru beliau diantaranya Ki Haji As'ad Syamsul Arifin, yang kedua Ki Haji Ghazali Ahmadi, yang ketiga Ki Haji Kasdu Sabil Syukur. Dan beliau mengasuh pesantren. Beliau adalah wakil pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo. Kiprah beliau di NU
yaitu menjadi narasumber diskusi Islamiyah berskala regional, nasional, dan internasional. Dalam forum Batsul, Masyil tingkat PBNU, beliau dikenal sebagai Musahih. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Khatib Syuriah PBNU dari 2010 sampai 2015 dan menjadi Rais Syuriah PBNU antara waktu 2019 sampai 2020. Dan beliau adalah sosok kiai yang berpenampilan sederhana. Suaranya lembut dan terkesan hemat bicara, intonasinya datar. Pembawaan dirinya tak mengecoh orang untuk secara memperhatikannya. Namun ketika ia tampil sebagai pembicara di forum-forum seminar, audiens tak bisa mengabaikannya. Ia akan tampil powerful. Karya-karyanya adalah Fungsionalisasi Usul Fikih dalam Batsul Masail NU, judul buku Kritik Nalar Fikih NU, penerbitnya Lakpesdam. Yang kedua, Fikih Anti Korupsi, judulnya Korupsi Kaum Beragama. Yang ketiga, Fikih Menggugat Pemilihan Langsung, penerbitnya Pena Salsabilah. Yang keempat, Kitab Fathul Mujib Al-Qoriq, Syaraat Takrib li Abi Syuja. Yang kelima adalah Al-Luqmah Asyaigah. Yang keenam, Metodologi Kajian Fikih. Yang ketujuh, Maslahah sebagai Cita Penentukan Hukum Islam. Baiklah, itulah pembahasan dari ketiga pembahasan saya, dan kesimpulannya adalah agama Islam ketika masuk ke Indonesia disebarkan dengan cara pendekatan, bukan kekerasan. Oleh karenanya agama ini dapat diterima dengan lapang dada oleh mayoritas penduduk Indonesia dan melahirkan tokoh-tokoh hukum Islam yang tidak kalah dengan tokoh-tokoh hukum. Munculnya agama Islam yaitu di Timur Tengah. Bahkan para tokoh-tokoh hukum Islam adalah salah satu tokoh-tokoh yang diakui di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim Islam di Indonesia haruslah bangga dan berjuang dalam meneruskan perjuangan para pendahulu dalam mempertahankan agama ini. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.